Dan saya, kalau saya melihat lukisan, di samping saya melihat formnya, tapi saya juga melihat brush stroke-nya tadi. Berceritaakah ini paduan dua ini kepada saya tentang apa? Itu mempunyai histori sewarde yang bisa menganulir kehadiran Pak John sebagai forerunner dari modern. Jadi apa yang secara historis mempunyai nilai dan warde, belum tentu itu secara estetis bisa dipertanggungjawabkan. Tentang bentuk tadi tidak lepas dari isi. Dan kalau bentuk itu kelihatannya berubah, itu cuma kelihatannya saja, isinya itu tetap. Dan kalau umpamanya Basuki Abdullah yang teatral dan suter ini mau memakai bentuk Picasso, bentuk yang kelihatannya macam Picasso ini saya lihat suter dia. Jadi tentang bentuk bisa berganti, tapi tentang isi dia bisa berganti kalau dia merubah cara hidup dia. Nah, sekarang aku lupa soalnya. Cap Gomeng tadi. Jadi ini dari Raden Saleh tadi, dia kalau kita adakan studi komparatif atau studi perbandingan, itu sudah modern dalam waktu itu. Kembali pada Pak John. Pak John waktu itu juga mempunyai ide modern yang dilahirkan dalam bentuk modern juga di Indonesia. Tapi kalau kita bikin suatu perbandingan yang universal, pada kelahiran bentuk yang dilahirkan Pak John itu tidak modern. Kalau ndak suka itu boleh, tapi itu pure estetik kritik. Jadi umpamanya kritiknya Mas John tadi atau Pak John tadi bersifat pure estetik, boleh. Saya juga nggak suka sama lukisan-lukisan Basuki Abdullah atau Raden Saleh masih suka sedikit. Di Indonesia, Jepang mendirikan Keiming Bungkasidoso dengan saudara Sanusi Pane sebagai ketua dan putra, yaitu potongan dari kata Pusat Tenaga Rakyat dari pihak rakyat dengan 4 serangkai. Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantoro, Kiai Mansur sebagai pemimpin kolektifnya. Putra punya bagian kebudayaan, di mana saudara Suwandi, bekas guru dari Taman Siswa, duduk sebagai ketua bagian dan saya sebagai wakilnya. Di bagian seni lukis Keiming Bungkasidoso, sebaliknya, Agus Saya Suminta memimpin sebagai ketuanya dan Basuki Abdullah dan Subanto sebagai pelatih pelukis-pelukis mudanya. Itu bersifat romantik. Jadi suatu revolte terhadap aliran yang neoklasisistis. Artinya neoklasisistis yang kembali pada image atau pada ide estetik yang berdasar pada anthropomorphic dari seni lukis Yunani klasik. Ini ditentang oleh Delacroix. Tetapi kalau si Cherry Gold itu lebih panjang umurnya, dia yang menentukan itu. Tapi ya, satu penentuan Pak John sebagai forerunner, katakan saya, pembuka seni lukis modern itu secara historis tidak dibuktikan. Qua form, bukan qua ideologi. Sedang explanation dari Pak John tadi cuma ideologinya tok, bukan vormgevingnya. Memang dia itu ya begitu, tapi saya nggak mau begitu itu. Itulah yang saya katakan jelek. Dari itu saya menentang. Kalau yang jujur, memang itu tidak bisa disangkal. Tapi maturity dari satu painting, kalau menurut saya itu ada satu unity dari form and content. Itu content Basuki Abdullah, dan dengan sendirinya formnya juga. Meskipun dia gambar pating pletet macam Vermeer, dia tetap contentnya itu sama. Ya content dia, kalau istrinya barangkali suka. Tetapi saya, maaf, ini cuma saya tidak suka. Persamaan persoalan dapat kita lihat misalnya pada musik jazz, dengan kemungkinannya untuk improvisasi, penyimpangan dari pola yang telah digariskan. Nah, bahwa dia belum matang, itu soal lain. Tapi secara historis sudah ditentukan adanya satu form dalam seni lukis Indonesia modern. Dirinya digali. Orang besar semuanya menggali dirinya. Dia menggali lingkungannya.
Dia menggali alam, dia menggali rahasia alam, rahasia Tuhan. Nah, sekarang apa arti menggali? Ini yang berat. Dia belajar melukis, dia berpameran. Yang sebenarnya tujuan akhir dia ingin menjual lukisan. Dan mengerti bahwa kesenian harus dipakai sebagai satu dari alat-alatnya. Juga seni lukis sebagai alat penyebar propaganda. Sebab keindahan Affandi malah terletak di kemelaratan, maut dan mati yang diderita